Halo, nama saya Rio. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis saya waktu saya berada di kantor. Kejadian ini sekitar beberapa tahun yang lalu. Saat itu hari Sabtu. Sebenarnya hari Sabtu itu adalah agenda wajib aku bertemu dengan istriku. Biasanya kalau di akhir pekan, kami akan menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar nonton bioskop, pergi makan, atau duduk di rumah sambil bermain game. Namun hari ini sedikit berbeda. Di tengah kencan kami, aku mendapatkan pesan dari bosku untuk datang ke kantor saat ini juga. Sehingga aku yang sedang bersamanya terpaksa harus pergi ke kantor. Sebenarnya aku tak masalah bila di akhir pekan kami harus ke kantor. Namun yang menjadi masalah adalah selama ini teman kantorku banyak yang bercerita sering mengalami gangguan makhluk gaib selama lembur hari Sabtu maupun hari Minggu. Hal ini yang membuatku semakin was-was. Tapi jangan berpikir kalau kantorku ini adalah sebuah gedung yang usang. Kantorku ini berada di sebuah gedung yang cukup mewah lah, bersampingan dengan mall dan hotel bintang 5. Sehingga tak ada kesan mistis sama sekali. Tapi banyak teman-temanku yang lembur sering mengalami kejadian mistis. Dari suara ketawa, saklar lampu yang dimainin. Entah benar apa enggak, namun bagiku yang penakut, cerita tersebut cukup mengerikan apabila dialami sendiri. Kami berdua sudah berada di depan kantor. Istriku sebenarnya mulai ragu buat masuk karena sebelumnya aku udah sering cerita tentang hal-hal mistis yang terjadi di kantorku. Tapi aku nyoba nguatin istriku. Tenang aja, gak apa-apa, kan masih siang. Paling gak ada apa-apa. Setan juga takut kalau siang. Hiburku kepada istriku. Kantorku berada di lantai 6. Biasanya di setiap lantai ada 2-3 perusahaan yang menyewanya. Tapi karena memiliki pegawai yang banyak, perusahaanku memutuskan menyewa satu lantai sendiri untuk kantornya. Alhasil, di hari Sabtu itu hanya ada kami berdua di ruangan seluas itu. Suasana seram tak begitu terasa. Terutama ruanganku langsung berhadapan dengan kaca dan cahaya matahari yang terik membuat semua kesan seram dan menakutkan menjadi lenyap. Namun belum lama aku berada di kantorku, sekitar 15 menit lah aku baru di sana. Tiba-tiba terdengar suara ceklek. Tap, 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 tap. Aku dan istriku sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali dengan aktivitas masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung cerita ke istriku bahwa mendengar suara pintu. Tapi aku terlalu takut karena katanya mereka ini makhluk halus yang ada di kantorku akan tahu saat dibicarakan. Sehingga kami berdua memilih untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Bosan bermain ponsel, istriku mengamati sekeliling.
Tepat di sebelah gedung perkantoran ini merupakan parkiran. Sejak dari tadi, sama sekali tak ada henti-hentinya mobil lalu lalang. Menunjukkan banyaknya pengunjung mal di akhir pekan. Tapi saat istriku melihat sekeliling, tiba-tiba dia terdiam dan menunduk. Ternyata dia melihat sebuah siluet hitam tepat di samping pintu masuk ruangan yang memang dibiarkan terbuka. Lalu istriku pura-pura tidak melihatnya dan memalingkan pandangan dari pintu ke HP-nya. Lalu aku bertanya ke istriku, "Kamu kenapa?" Nggak apa-apa mas." Istriku menjawab seperti bingung membuat alasan apa. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pasti istriku melihat sesuatu. Makanya aku mencoba menenangkannya. "Sabar, ini tinggal nunggu konfirmasi email aja kok. Kalau udah oke, bisa langsung cabut kita." Istriku tampak menjadi lebih tenang setelahnya. Belum usai penampakan siluet hitam, lagi-lagi suara pintu terbuka dan langkah kaki mendekat kembali terdengar. Tapi aku dan istriku sama-sama pura-pura tidak mendengarnya. Dan kami masih sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Celak, tap, tap, tap. Berkali-kali suara itu terdengar di kuping kami. Aku tetap duduk dan tak bergeming sekalipun mendengar suara itu berulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan beranjak dari kursi. Tiba-tiba istriku nyeletuk, "Mas, nyalain lampu dong, gelap." Aku kebingungan. Padahal di ruangan ini sangat terang karena matahari langsung mengarah ke dalam. Dan saat ini masih pukul 3 sore. Tapi aku melihat raut wajah istriku dan seolah-olah aku tahu kenapa dia menyuruhku menyalakan lampu. Lalu tanpa basa-basi aku langsung menyalakan lampu. Setelah 15 menit, aku langsung mengajak istriku buat pulang. Tanpa babi bu, istriku terlihat senang sekali dan langsung menyeretku turun ke lantai bawah. Aku dan istriku langsung pergi ke mall setelah itu. Dan aku menceritakan apa yang terjadi saat itu, kenapa aku mengajak istriku pulang padahal aku masih belum menyelesaikan pekerjaanku. Istriku saat itu tanya, "Emang emailnya udah dibalas mas? Kenapa tiba-tiba ngajak pulang?" Aku menjawabnya dengan santai, "Belum." "Loh, kok ngajak pulang?" Istriku penasaran. Aku menjawabnya dengan ragu-ragu. Tadi Mas lihat ada yang ngintip." "Di mana mas?" Istriku kaget. "Di pintu. Gak ada rupanya, gak ada mukanya, hanya bayangan hitam. Anehnya, bentuknya itu seperti oval, kayak kepala ngintip gitu, tapi hitam." Istriku terkejut. Lalu dia tiba-tiba langsung nyeletuk, "Oval. Oval hitam. Aku tadi juga lihat mas. Saat aku coret-coret kertas di depanku, aku tadi dikagetkan oleh sesuatu yang menggelinding di bawah kakiku. Tanpa suara dan rupa jelas, bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja. Kayaknya itu makhluk sama yang mas lihat." Mendengar cerita dari istriku, aku sangat kaget saat itu. "Wah, kamu juga lihat ya?" Lalu aku juga tanya ke istriku, "Kamu dengar juga suara langkah kaki sama pintu dibuka?" Ternyata istriku juga mendengarnya.
Padahal selama ini aku masih ragu dengan cerita anak-anak di kantor. Apakah itu benar atau hanya halusinasi mereka? Bahkan si temanku si Hadi, tangannya pernah dicakar. Tapi aku masih mikirnya rasional. Kalau nggak sengaja digaruk, ya mungkin kegores sama apa gitu. Tapi setelah mengalaminya sendiri, bahkan di siang bolong, aku jadi percaya kalau mereka itu benar-benar ada. Memang, bila kita tidak mengalami sendiri, mungkin cerita-cerita ini hanya seperti bualan. Tapi percayalah, bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Bahkan mungkin ini, di samping kalian saat ini, ada sosok yang sedang melihat kalian dan tertawa melihat kalian. Kalian tidak akan pernah tahu.